Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat bertekun dalam doa. Saya mau berpangkal dari kata-kata Santo Paulus kepada umat di Roma ketika dia memberi nasihat macam-macam, tapi diakhiri dengan bertekunlah dalam doa. Dari sekian nasihat atau harapan Santo Paulus, dia berkata, janganlah kerajinanmu berkurang. Janganlah kerajinanmu berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dalam kalimat 1, 2, 3 kalimat ini yang di belakangnya ada kata-kata bertekunlah dalam doa, bagi saya menarik. Sebab doa akhirnya menutup untuk semua hal yang diharapkan, yaitu kerajinan supaya tidak berkurang, roh menyala-nyala, melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan doa, sebagaimana juga kita lakukan dalam adorasi, kita mau menempatkan seluruh hidup, rencana, dan seluruh masa depan kita hanya pada Allah. Santo Paulus mengajak kita supaya kita kerajinan dalam pelayanan kasih, kerajinan dalam kehidupan bersama, bagaimana membangun supaya kehidupan bersama menjadi lebih baik, membangun kehidupan dalam keluarga kita masing-masing terbina suasana kasih pengampunan, saling memperhatikan dengan tulus, dan membiarkan roh kita menyala-nyala, roh yang kemudian dikobarkan oleh Roh Kudus sendiri dalam hati kita, supaya menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala berarti spirit jiwa semangat yang terus tidak padam. Tidak hanya dalam doa, tapi juga dalam kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Bagaimana mengobarkan semangat dan roh kita untuk terus giat memberi perubahan transformasi di tengah lingkungan hidup kita. Tidak gampang kendor oleh kegagalan-kegagalan ataupun oleh celaan-celaan, sindiran-sindiran, nyinyiran orang yang sering karena 1-2 hal mereka tidak suka dengan kita. Janganlah padam roh itu, karena di mana ada kebaikan, di situ ada Roh Kudus yang menuntun kita. Serta layanilah Tuhan. Artinya apa? Artinya supaya kita mengarahkan semua yang kita buat bagi kemuliaan Allah. Santo Paulus juga berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang Kristiani itu kekasannya selalu punya pengharapan. Kalau mengalami sesuatu yang kurang baik hari ini, tidak memutlakkan hari ini, karena masih ada hari esok. Kalau hari esok itu ternyata juga kurang baik, masih ada hari esoknya lagi. Tentu diandaikan Tuhan masih menganugerahkan usia kepada kita. Tapi ada pengharapan, ada yang terus memberikan kita gerak yang membuat kita terus bersemangat.
Ada pengharapan sebab Tuhan yang memberikan dan memberi jaminan. Lalu sabarlah dalam kesesakan, saya kira ini jelas. Ketika kita dihimpit oleh kesulitan, oleh hal-hal yang tidak mendukung, bahkan kemudian barangkali kesulitan-kesulitan yang kita alami dari pekerjaan kita, pimpinan kita, atau mungkin malah anak buah kita, tidak kendor kita, sabar. Karena sabar itu menunjukkan pengharapan yang kuat bahwa orang-orang yang sedang kita dampingi tetap punya masa depan yang bisa juga berubah. Punya pengharapan. Jadi pengharapan dan sabar itu menjadi sesuatu yang tak terpisahkan. Dan akhirnya bertekunlah dalam doa. Adorasi nampak sebagai suatu saat ketika kita benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang memimpin kita. Membiarkan Tuhan yang membimbing kita. Dalam adorasi kita memang hanya memandang Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan yang kita pandang dalam sakramen Maha Kudus adalah Tuhan yang hadir dan bertindak, yang berkarya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kepercayaan kita itu yang mintlap-mintlip yang kadang suka timbul tenggelam ini. Maka Tuhan tambahkanlah imanku, pengharapanku, kasihku. Adorasi adalah saat yang sangat indah untuk menunjukkan bahwa kita hanya hidup dari tangan Allah yang menuntun kita. Kita hanya hidup dari bimbingan Allah yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Sang Pengantara, dan Roh Kudus yang dianugerahkan dalam hati kita pun tetap menyemangati kita, membimbing kita, mengubarkan iman, harapan, dan kasih. Lanjutkan adorasi saat kita bertekun dalam doa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.